Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Apa? 30.000. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 9 Raja Iblis tiba-tiba berubah warna. Anda harus tahu bahwa pengendara besi biadab paling elit dari suku sapi iblis harus menguasai muatan sihir. Kalau tidak, kavaleri yang sangat berat dari klan iblis Ox, ditambah baju besi yang sangat berat. Ditambah dengan banteng liar, tubuh besar, sangat berat. Saya tidak bisa berlari cepat sama sekali, dan saya tidak bisa terburu-buru. Selama Anda menguasai keterampilan sihir, warisan sihir dapat mengisi. Ini adalah perjalanan besi biadab nyata yang benar-benar bisa terburu-buru. Hanya sapi jantan yang menunggang kuda, yang benar-benar bergegas, yang benar-benar tidak terkalahkan. Bahkan jika pertempuran frontal dengan klan iblis seperti penjaga, mereka masih bisa menang. Melihat dalam ke arah Zhu Hengyu, iblis berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar memiliki 30.000 bola ajaib yang bisa diisi? Mengangguk dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda, juga tidak berani bercanda tentang 9 Raja Iblis dalam pasukan iblis. 9 Raja Iblis mengangguk dalam, dan kemudian berkumpul, dan berbisik. Untuk sementara, Iblis menoleh dan berkata kepada Zhu Hengyu. Mewarisi bola sihir tentu saja berharga, tetapi kamu juga tahu bahwa relatif berbicara, sihir akan lebih penting. Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, aku hanya ingin tahu sekarang, berapa banyak prajurit sihir yang bisa ditukar dengan 30.000 bola ajaib warisan yang bisa diisi. Melihat jauh ke arah Zhu Hengyu, iblis yang menuju ke dalam berkata. Kami baru saja mendiskusikan, 30.000 sihir dapat diisi, kita dapat menukar untukmu 1.000 anggota klan iblis. Apa, ini? Mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Bisakah ke-30 bola sihir warisan digantikan oleh seorang jenderal sihir? Apakah itu berarti bahwa jenderal iblis dari klan iblis begitu tidak berharga? Mungkinkah Zhu Hengyu dan Su Ziyun dan Su Xiaowan di sampingnya hanya bernilai 30 bola sihir warisan? Jika Anda mengatakan, 30 bola ajaib warisan itu, jika itu adalah warisan utama, jangan repot-repot. Tapi masalahnya sekarang adalah itu hanya bola sihir warisan tingkat tinggi biasa. Bahkan tidak jarang, menonton Zhu Hengyu tertegun, sulit dipercaya. 9 Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. Bagi 30.000 bola ajaib warisan itu, mereka benar-benar ingin bermimpi. Dengan 30.000 bola ajaib warisan ini, mereka dapat membentuk 30.000 perjalanan besi biadab. Bahkan jika Anda membayar 1.000 elit untuk orang biadab, itu pasti sepadan. Karena itu, mereka memberikan harga tertinggi dalam otoritas mereka sendiri. Jika Zhu Hengyu masih belum puas, mereka tidak akan punya pilihan. Jika Anda ingin menaikkan harganya lagi, Anda harus mengundang 3 kaisar iblis. Daripada peristiwa besar yang menyangkut kehidupan dan kematian sapi setan, kaisar setan melarang semua orang mengganggunya. Melihat 9 Raja Iblis yang bersemangat, Zhu Hengyu tidak berpikir untuk terus menawar. Lagi pula, 30 bola sihir warisan, untuk jenderal sihir lain, ini sudah untung besar. Jika masih kurang di hati manusia, Tuhan tidak akan bisa melihatnya. Zhu Hengyu ragu-ragu, jadi, bagaimana jika aku mengambil 30.000 kekuatan sihir lainnya? Apa, kamu? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 9 Raja Iblis tiba-tiba tampak terkejut. Cepat berkumpul, setelah diskusi panas. 9 Raja Iblis membuat keputusan bersama. Kekuatan magis ini adalah keterampilan sihir warisan yang harus dimiliki untuk penjaga barbar. Hanya dengan peningkatan kekuatan sihir, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membuang kapak pertempuran dari jarak 1 km. Dengan 30.000 kekuatan sihir ini, klan sapi setan sekali lagi dapat membentuk 30.000 penjaga ternak liar. Karena itu, setelah hanya sedikit diskusi, ke-9 Raja Iblis membuat keputusan. 30.000 kekuatan sihir juga bisa ditukar dengan 1.000 monster klan sapi ajaib. Mendengar ini, Zhu Hengyu hampir bersemangat untuk tertawa. Sekarang, kekuatan sihir dan muatan sihir dikirim. Nah, baju besi magis tidak berguna untuk disimpan. Berpikir antara, Zhu Hengyu bertanya, jadi, bagaimana jika aku mengeluarkan 30.000 baju besi magis lainnya? 9 Raja Iblis benar-benar terdiam. Apakah itu penunggang besi biadab, atau penjaga barbar, Anda membutuhkan baju besi ajaib? Bahkan hanya 3.000 penjaga banteng dibutuhkan. Faktanya, 3.000 penjaga banteng barbar mempelajari kekuatan sihir dan baju besi ajaib. Namun, sebagai penjaga barbar, sihir warisan ketiga yang mereka pelajari adalah melempar sihir, bukan tuduhan sihir. Kekuatan sihir, muatan daya sihir, di bawah 3-in-1, dapat melatih 30.000 tunggangan banteng liar. Kavaleri berat dari suku sapi iblis secara kolektif disebut banteng liar.
Namun pada kenyataannya, di dalam klan sapi setan, Tiki Barbarian sebenarnya adalah senjata pamungkas. Salah satu dari 3 kaisar setan mengendalikan pengendara besi biadab elit. Penunggang dan gunung besi biadab ini semuanya adalah raja barbar yang berwarna-warni. Dan keterampilan sihir mereka yang diwariskan adalah tepatnya kekuatan sihir, perlengkapan sihir, dan muatan sihir. Pada saat itu, dengan 30.000 Tiki, itu adalah Tiki barbar di bawah kaisar-kaisar yang menghancurkan 30 juta aliansi klan iblis semalam. Pada saat itu, dengan 30.000 penunggang besi dan 3.000 penjaga kekaisaran, penunggang besi biadab di bawah komando iblis yang mengalahkan penjaga kerajaan gajah perang iblis. 30.000 kekuatan sihir, 30.000 baju besi kekuatan sihir, 30.000 muatan daya sihir. Cukup untuk membentuk lagi, puluhan ribu kavaleri besi biadab. Meskipun, mereka harus membayar 3.000 iblis klan iblis untuk harganya. Tapi untuk klan iblis banteng, itu pasti sepadan. Anda tahu, di bawah komando kaisar, hanya ada 30.000 barbarian Tiki. Jika transaksi ini benar-benar selesai, kemudian jumlah penunggang besi biadab di bawah perintah iblis akan berlipat ganda secara dramatis. Penjualan ini benar-benar dapat dilakukan. Yang disebut prajurit itu berharga, tidak mahal. Perjalanan besi biadab yang sesungguhnya sudah pasti merupakan elit dari elit. Karena itu, penjualan ini, 9 Raja Iblis, sulit untuk ditolak. Dengan hanya satu lirikan, 9 Raja Iblis membuat keputusan. Selama Zhu Hengyu mengeluarkan 30.000 set perjalanan besi energi sihir, mereka akan bersedia untuk bertukar dengan 3.000 setan klan barbar. Melihat bagaimana 9 Raja Iblis tidak bisa menunggu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Dari keadaan saat ini, pihak lain tampaknya lebih mendesak. Meskipun 9 Raja Iblis telah menutupi. Tetapi jelas bahwa warisan 30.000 set sapi liar dan kuda besi ini terlalu penting bagi suku sapi iblis. Karena itu, bahkan jika mereka telah mencoba yang terbaik untuk menutupi. Namun antara kata-kata dan sopan santun, masih ada jejak. Berpikir antara, Zhu Hengyu berkata, penjualan ini bisa dilakukan. Mendengar Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, 9 Raja Iblis itu segera bersemangat. Saya khawatir kesepakatan ini sangat kuning. Di bawah tatapan cemas dari 9 Raja Iblis, Zhu Hengyu berkata, pertukaran ini, meskipun terlihat bagus, tapi, sepertinya aku masih kehilangan sedikit. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Raja Iblis tiba-tiba merasa cemas. Dengan mata terbelalak, Iblis berkata, ini kerugian. Mengapa Anda kehilangan uang? 30.000 set warisan, untuk 3.000 jenderal setan anggota, Anda menghasilkan banyak uang ketika datang ke Cakrawala. Sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, tidaklah cukup menjadi seorang penyihir saja. Yang saya butuhkan adalah tingkat tubuh iblis, menerobos penyihir di atas segmen 61. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 9 Raja Iblis tiba-tiba tersenyum pahit. Meski hanya ada perbedaan, namun yang jelas perbedaan ini adalah dunia yang terpisah. Tapi, menimbang bahwa mungkin untuk mendirikan 30.000 Tiki Barbarian, Nine Demon Kings tidak mau. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan setuju. Meskipun kerugiannya sangat besar, wilayah klan sapi setan sangat luas, dan berbagai sumber daya yang dihasilkan juga sangat kaya. Hanya saja 3.000 setan anggota akan menerobos konsumsi belenggu 60 segmen, dan klan iblis masih dapat diterima. Melihat ekspresi malu dari 9 Raja Setan Besar, Zhu Hengyu tiba-tiba melompat. Zhu Hengyu benar-benar tidak memiliki banyak sumber daya dan waktu untuk membantu 3.000 prajurit iblis ini untuk menembus belenggu dari 60 setan. Sekarang mungkin untuk merekrut monster di atas 61 setan, yang sebenarnya tidak lebih baik. Awalnya, pada titik ini, Zhu Hengyu sudah puas. Namun, melihat 9 Raja Iblis, itu tampak sangat mendesak. Mata Zhu Hengyu berubah pikiran. Meskipun pihak lain mungkin tidak setuju, tidak ada biaya untuk bertanya. Dan untuk berjaga-jaga. Berpikir antara, Zhu Hengyu berkata, jika saya bisa, saya berharap bahwa 30.000 pasukan yang baru saja dibentuk dapat mengirim pasukan untuk membantu saya saat diperlukan. Kirim pasukan untuk membantu Anda. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 9 Raja klan Iblis Setan tiba-tiba berkabut. Melihat tatapan bingung dari 9 Raja Iblis, Zhu Hengyu buru-buru berkata, saya akan membayar gaji, konsumsi, dan pensiun tentara. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, ke-9 Raja Iblis itu ragu-ragu. Setelah pasukan ini berhasil dibentuk, itu pasti akan menjadi pasukan as dari klan Iblis. Keinginan Zhu Hengyu untuk meminjam kapan saja jelas tidak mungkin. Tetapi jika Anda menolaknya secara langsung, bagaimana jika pihak lain marah dan tidak ingin melakukan transaksi ini? Jika Zhu Hengyu benar-benar tidak melakukan transaksi ini, kerugian dari klan iblis akan terlalu besar. Berpikir antara, Nine Demon Ox klan Demon Kings tidak bisa membantu tetapi berbisik. Setelah berbicara selama lebih dari setengah jam, ke-9 Raja Iblis itu hampir tidak mencapai kesepakatan. Keinginan Zhu Hengyu untuk meminjam 30.000 pasukan ini bukan masalah. Namun, pinjaman seperti itu tidak dapat dibatasi.
Jika 30.000 tentara ini ditarik dan kemudian seluruh pasukan dihancurkan, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Karena itu, setelah pembahasan 9 Raja Iblis, akhirnya keputusan dibuat. Zhu Hengyu memiliki hak untuk memanggil tentara ini, tetapi sebelum panggilan itu, harus disetujui oleh tentara sapi perusak. Dan, setelah disetujui, Zhu Hengyu bertanggung jawab atas semua konsumsi dan pengeluaran pasukan ini selama masa pinjaman. Begitu korban terjadi, Zhu Hengyu harus mengambil tanggung jawab penuh. Jika korbannya terlalu besar, Zhu Hengyu harus menebus hidupnya. Menghadapi tuntutan dari 9 Raja Iblis, Zhu Hengyu hanya mempertimbangkan sejenak dan setuju. Bahkan, Zhu Hengyu meminjam legiun ini, bukan untuk bertarung sama sekali. Bagi Zhu Hengyu, ini hanyalah senjata strategis. Pencegahnya jauh lebih menakutkan daripada kekuatan sebenarnya. Dalam keadaan normal, Zhu Hengyu tidak akan meminjam legiun ini. Tapi begitu dipinjam, itu artinya Zhu Hengyu dalam bahaya. Apa yang paling dihargai Zhu Hengyu sebenarnya adalah sifat jera dari banteng liar ini. Apakah itu untuk klan iblis, atau kebagian dalam klan iblis? 30.000 orang barbar jelas merupakan pencegah yang kuat. Zhu Hengyu tidak pernah benar-benar berpikir untuk menggunakan legiun ini untuk bertarung. Bagi Zhu Hengyu, pada saat kritis ini, cukup membuktikan latar belakang dan kekuatannya dengan merekrut pasukan ini. Apakah itu klan iblis, atau klan iblis domba? Jika Anda ingin memindahkannya lagi, saya khawatir itu akan diukur. Tentu saja, jika ini benar-benar saatnya untuk krisis, saatnya untuk hubungan di antara kehidupan. Masih perlu untuk meminjam kekuatan legiun ini. Saya bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Siapa yang peduli dengan sisanya? Setelah diskusi berulang, Zhu Hengyu akhirnya mencapai kesepakatan dengan tentara klan iblis. Zhu Hengyu memberi 30.000 set bola ajaib warisan Tiki Barbar. Dan suku barbar mengirim 3.000 iblis di atas 61 setan untuk mengikuti Zhu Hengyu seumur hidup. Menjadi penjaga dekat Zhu Hengyu. Untuk legiun yang baru dibentuk ini terdiri dari 3.000 orang. Zhu Hengyu menamakannya sebagai penjaga banteng liar. Untuk penamaan Zhu Hengyu, 9 Raja Iblis terkejut untuk sementara waktu, tetapi kemudian mereka tertawa. Jelas, Zhu Hengyu sombong. Anda tahu, para penjaga sapi biadab itu adalah salah satu dari 3 kaisar klan setan klan sapi, salah satunya adalah elit di bawah komando kaisar iblis. Penjaga barbar ini mengenakan baju besi baja berat, memegang perisai baja berat, dan kapak perang baja. Kapak terbang dengan satu tangan bahkan lebih tajam hingga batasnya. Penjaga barbar ini adalah pasukan paling sempurna dan serbaguna. Artinya, Anda dapat membentuk formasi dan melibatkan musuh di depan. Anda juga bisa tinggal di tembok kota, dan musuh yang akan melakukan kejahatan dapat menolak untuk tinggal di luar tembok kota. Selain pengepungan yang buruk, Bullsguard hampir maha kuasa. Dalam jarak dekat, Anda dapat menggunakan perisai berat untuk meletakkan dinding perisai untuk menahan serangan kavaleri. Dengan menarik perisai pertempuran, musuh dapat ditebas dengan bantuan kapak di tangannya. Jika Anda jauh, Anda bisa melempar kapak dari jarak jauh, dan mengenai busur dan panah musuh, serta kekuatan sihir untuk mengebom. Zhu Hengyu menyebut tentara beranggotakan 3.000 orang sebagai penjaga barbar, yang jelas merupakan kekuatan palsu dan menakjubkan, sehingga orang luar tidak bisa memahami kebenaran. Aku tidak tahu apa hubungan antara Zhu Hengyu dan klan iblis. Akibatnya, begitu seseorang mencoba berurusan dengan Zhu Hengyu, mereka harus menimbang lebih banyak. Dalam kasus hubungan Zhu Hengyu dengan klan setan benar-benar tak tertahankan. Jika Zhu Hengyu dipindahkan, itu akan benar-benar membuat marah klan Ox-Ox. Saya takut sebagian besar keluarga dan pasukan tidak dapat ditolak. Bahkan jika mereka memiliki niat untuk mengeksplorasi rincian Zhu Hengyu, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Hubungan antara Zhu Hengyu dan klan sapi setan hanya diketahui oleh 9 Raja Iblis. Yang lain tahu paling banyak bahwa Zhu Hengyu bekerja sama dengan klan banteng setan. Tetapi mereka tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan. Semua ini adalah rahasia klan sapi setan. Tidak semua orang bisa mengetahuinya. Bahkan jika mereka bertanya tentang 9 Raja Iblis. 9 Raja Iblis mungkin tidak akan mengungkapkan berita apapun. Mereka tidak keberatan melakukan upaya tanpa usaha semacam ini. Zhu Hengyu bisa mendapatkan begitu banyak bola sihir warisan, dan dia juga bisa berpikir untuk berlari ke departemen tentara sapi sihir untuk membuat kesepakatan. Cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berani, cakap, dan cakap. Siapa yang tidak akan mendapat lebih banyak teman seperti ini? 9 Raja Iblis yang paling dikhawatirkan. Sekarang, Zhu Hengyu telah datang dengan warisan 30.000 set tiki banteng liar. Nanti, akankah Zhu Hengyu menghasilkan lebih banyak warisan? Karena itu, bahkan jika seseorang bertanya kepada mereka, mereka tidak akan mengeluarkannya. Bahkan, Zhu Hengyu dan Nine Demon Kings memiliki pertemanan. 9 Raja Iblis tidak keberatan melindungi Zhu Hengyu. Bagaimanapun, mereka hanya perlu mengatakan sesuatu secara lisan, yang hanya masalah manfaat. Untuk Zhu Hengyu, nama tentara yang beranggotakan 3.000 orang adalah penjaga sapi mani.
9 Raja Iblis hanya membeku sesaat, lalu mereka tertawa pada saat yang sama. Jelas pendekatan Zhu Hengyu sangat cerdas. Meskipun penjaga barbar ini bukan yang lain, tapi selain 9 Raja Iblis, siapa yang bisa tahu? Mungkin, untuk klan Iblis, mereka tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, klan Iblis dan klan Iblis juga bermusuhan. Orang tidak peduli seberapa baik Anda. Ngomong-ngomong, tidak peduli seberapa kuat klan lembu Iblis, mereka tidak bisa menyerang tanah. Oleh karena itu, Iblis dapat sepenuhnya mengabaikan nama penjaga barbar. Tetapi dalam klan domba Iblis, ini tidak terjadi. Setiap orang adalah Iblis, Anda dapat memandang rendah Zhu Hengyu. Tetapi jika Anda memandang rendah pengawal Bulls, itu benar-benar tidak akan berhasil. Memukul muka penjaga barbar sama dengan memukul wajah Kaisar Iblis Sapi. Dalam klan domba Iblis, tidak ada yang berani menjaga sapi barbar dan mengeluarkan jari kelingking. Kalau tidak, itu benar-benar membuat marah markas klan Iblis dan klan domba. Aku takut mereka harus memberikan penjelasan. Ini tentang kemuliaan dan martabat antara kedua komunitas, maka itu terlalu besar. Perlu disebutkan bahwa jika Zhu Hengyu adalah anak dari klan sapi setan. Ya, dia tidak bisa menyebut tentaranya sebagai penjaga barbar. Barbarian Guard itulah legiun eksklusif Kaisar Setan Sapi Setan. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan nama ini. Tapi masalahnya adalah Zhu Hengyu adalah anak dari klan Moyang. Apa nama yang ingin dia panggil, klan Iblis tidak bisa mengendalikannya. Zhu Hengyu merebut celah ini. Untuk kepintaran kecil Zhu Hengyu, 9 Raja Iblis dari klan lembu Iblis tidak jijik. 9 Raja Iblis ini juga bercampur sejak kecil. Mereka memahami dengan lebih baik daripada orang lain tentang pentingnya kekuatan pinjaman dan pentingnya serta perlunya kekuatan pinjaman. Melihat Zhu Hengyu, mereka tampak melihat diri mereka ketika mereka masih muda. Karena itu, mereka tidak akan muak dengan sarana dan kepintaran Zhu Hengyu yang kecil. Bagaimanapun, ini adalah apa yang mereka gunakan sebelumnya. Sebenarnya, 9 Raja Iblis tidak hanya membenci, tetapi memilih untuk menyelesaikan Zhu Hengyu. Mengetahui bahwa Zhu Hengyu akan meminjam gengsi Bulbul Guard untuk membangun momentum. Setelah sedikit diskusi, 9 Raja Iblis membuat keputusan. 3.000 Demon akan dilengkapi dengan set lengkap baju besi klan barbarian, senjata, dan perisai berat. Dibandingkan dengan penjaga barbar nyata, satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tanda setan klan barbar. Yang lainnya persis sama. Dari penampilannya, sudah pasti dituangkan dalam cetakan yang sama. Melihat 9 Raja Iblis bersikap begitu murah hati, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Anda tahu, baju besi yang dikenakan oleh Wild Bull Guard, senjata yang digunakan, dan perisai berat di tangan semuanya terbuat dari emas hitam yang kacau, ditempa. Meskipun tidak sekuat Chaos Platinum dalam hal soliditas, baju besi berat, perisai berat, dan senjata yang ditempa oleh 3.000 set Chaos Black Gold sudah dapat digambarkan sebagai berharga. Yaitu, keluarga sapi iblis dengan metalurgi yang sangat maju. Berubah menjadi klan domba iblis, jadi tidak ada cara untuk mendapatkan begitu banyak emas hitam. Tentu saja, jika memungkinkan, armor palsu platinum yang ditempa sebenarnya lebih kuat. Sayangnya, platinum kacau benar-benar terlalu langka. Bahkan pengawal banteng yang asli hanya berhak mengenakan jika mereka super elit atau lebih. Tidak peduli seberapa murah hati itu, klan iblis tidak dapat memberikan Zhu Hengyu 3.000 set baju besi platinum. Itu bukan masalah uang. Sumber daya yang begitu berharga dan langka pasti tidak akan mengalir keluar. Di minggu berikutnya, Zhu Hengyu berturut-turut menyelesaikan penyerahan. Setelah mengirimkan 30.000 set keterampilan sihir warisan Tiki Barbar, Departemen Militer Klan Iblis juga percaya pada kata-kata, dan mereka yang berbicara dan menghitung, mengirim 3.000 Jenderal Iblis untuk bergabung dengan Zhu Hengyu. 3.000 anggota setan klan sapi setan ini, para iblis ada di segmen 61 hingga 65. Mengenakan baju besi berat emas hitam, memegang perisai berat emas hitam, memegang kapak perang emas hitam, dan memegang 9 kapak emas hitam di pinggangnya. 3.000 setan anggota dipilih dengan cermat. Tingginya menyatu sekitar 2 meter. Tertinggi, tidak lebih dari 2 meter dan 3. Terpendek, tidak kurang dari 2 meter. Setiap anggota setan klan barbar kuat dan berotot. Mengenakan baju besi berat emas hitam, memegang perisai berat emas hitam dan kapak perang emas hitam. Pria itu berdiri dengan marah. Tidak perlu berkelahi, hanya dengan menggertak, Anda dapat menggertak sekelompok besar orang. 3.000 Jenderal Iblis klan Iblis, tetapi 9 Raja Iblis dipilih dengan cermat. Sekarang saya tahu Zhu Hengyu akan menjadi palsu. Mereka secara alami ingin memilih tentara elit dari klan sapi setan dan menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. Jika Anda memilih semua melon yang bengkok, Anda akan jatuh ke dalam reputasi klan iblis. Suku setan Ox adalah ras wajah yang sangat baik. Karena itu, agar tidak mempermalukan klan iblis, 9 Raja Iblis memilih 3.000 elit. Mereka yang bengkok, atau tidak cukup kuat, atau memiliki kepribadian yang cacat, semua akan dihilangkan. Untuk 9 Raja Iblis, 3.000 orang penjaga ternak liar ini, tetapi memikul tugas penting untuk menunjukkan keagungan klan iblis. Karena nama pengawal Bull dipakai,
Bahkan jika itu palsu, itu tidak boleh memalukan. Kepintaran kecil Zhu Hengyu, langsung memanen iblis elit sejati dari 3.000 anggota barbar. Jika Zhu Hengyu mengguncang roh, 9 Raja Iblis mungkin tidak mau mengambil keluarga yang baik. Sejauh ini, Zhu Hengyu sudah bisa pergi. Tetapi dengan 3.000 penjaga barbar ini, Zhu Hengyu bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika Anda mengambil kapal perang biasa, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk bergegas kembali ke wilayah Iblis Domba. Dan di sepanjang jalan, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menemukan kapal perang Iblis. Klan Iblis ada di laut, tetapi kekuatan tempurnya sangat umum. Setelah kapal perang itu tenggelam, semua setan iblis akan dikubur di bawah laut. Bahkan jika ada kekuatan lagi, begitu jatuh ke dalam air, itu tidak akan bermain sedikit pun. Karena itu, Zhu Hengyu mengirim kapal perang platinum kembali seminggu yang lalu. Jika Anda ingin mengangkut 3.000 penjaga barbar, Anda harus memindahkan kapal perang emas hitam. Namun, dengan kecepatan kapal perang emas hitam, jika Anda ingin sampai di sini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Karena itu, Zhu Hengyu hanya bisa tinggal di sini sementara. Untungnya, kali ini tidak akan sia-sia. Setelah menerima 3.000 penjaga barbar, Zhu Hengyu melatih mereka. Meskipun Zhu Hengyu mengirimkan 30.000 set warisan sapi liar Tiki. Tetapi pada kenyataannya, warisan di tangan Zhu Hengyu bukanlah 30.000 set, tetapi lebih dari 30.000 set. Di antara mereka, tidak ada lagi biaya sihir. Secara total, Zhu Hengyu hanya memiliki 30.000 lusinan bola ajaib yang dapat diisi ulang. Selain itu, Zhu Hengyu tidak bisa membeli banteng berwarna-warni. Karena itu, Zhu Hengyu dengan sangat sederhana menyerahkan semua bola sihir warisan dari muatan magis kepada pasukan gerombolan setan. Adapun kekuatan sihir dan baju besi sihir ada lebih dari 3.000 set masing-masing. Selain itu, harus disebutkan bahwa Zhu Hengyu telah memperoleh lebih dari 4.000 set energi magis yang dilemparkan dari klan Serigala Ajaib. Karena itu, sebelum kapal perang platinum dilarikan kembali, Zhu Hengyu mengumpulkan 3.000 penjaga barbar. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 3.000 penjaga ternak liar semuanya mengosongkan keterampilan sihir warisan yang awalnya mereka pelajari. Pembelajaran terpadu tentang kekuatan sihir, baju besi sihir, dan lemparan sihir. Menghadapi 3 keterampilan sihir warisan Zhu Hengyu, 3.000 penjaga barbar benar-benar konyol. Apakah itu tidak berarti bahwa 3.000 penjaga ternak liar mereka palsu? Tapi sekarang, apa perbedaan antara mereka dan pengawal banteng yang asli? Penjaga Bull adalah infanteri berat. 3 keterampilan sihir yang diwariskan yang dikuasai adalah kekuatan sihir, baju zirah sihir, dan lemparan sihir. Sekarang, kecuali tanda Kaisar Iblis, 3.000 penjaga barbar tidak berbeda dari penjaga barbar yang sebenarnya. Sejauh ini, Zhu Hengyu telah berencana untuk pergi. Tetapi setelah menghitung waktu, jelas bahwa waktu bagi Kapten Lama untuk merekrut cukup banyak veteran dalam pertempuran masih jauh dari cukup. Karena itu, Zhu Hengyu memilih untuk tetap tinggal. Pada waktu berikutnya, Zhu Hengyu memperbaiki baju besi dan senjata dari 3.000 penjaga ternak liar. Dari dalam jam kuno hitam, hantu seperti dewa, Zhu Hengyu menerima set lengkap warisan alkimia, dan warisan dari set lengkap cara kilang. Di antara dua tradisi, metode alkimia adalah yang terkaya, paling komprehensif, dan terdalam. Di jalan penyulingan, dibandingkan dengan alkimia, itu sedikit lebih rendah. Tapi ini tidak sebaik tidak terlalu buruk. Cara alkimia tidak sebagus kekuatan alkimia. Sekarang, bahkan menyempurnakan tingkat ke-6, atau bahkan obat mujarab tingkat ke-7. Zhu Hengyu masih dapat memastikan bahwa 9 obat disiapkan. Selain itu, dapat dijamin bahwa pemurnian dapat berhasil sekali, tanpa kesalahan atau kecelakaan. Adapun cara pemurnian, warisan Zhu Hengyu adalah lebih banyak tentang pemurnian pedang. Di bidang ini, warisan Zhu Hengyu menakutkan. Warisan ini bahkan mencakup banyak cara yang sulit dipercaya untuk memperbaiki pedang yang membuat orang merasa mengerikan hanya dengan memikirkannya. Misalnya, memurnikan pedang super raksasa dengan panjang lebih dari 3.000 km. Sebagai contoh lain, memurnikan pedang yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia dan melahap seluruh alam semesta. Meskipun kedengarannya menakutkan, Zhu Hengyu tahu bahwa sekali pedang seperti itu benar-benar disempurnakan. Jadi di bawah pedang, itu benar-benar merusak dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika seluruh alam semesta ada di depannya, ia akan segera dihancurkan oleh energi besar. Namun, meskipun metode pemurnian ini benar-benar menakutkan, tetapi karena ini, Zhu Hengyu menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat menggunakannya. Apakah itu mengatakan, apakah Anda ingin Zhu Hengyu memperbaiki pedang raksasa yang membentang ribuan kilometer? Tapi kemana dia pergi dan mendapatkan begitu banyak bahan dan sumber daya? Kemana harus pergi untuk menemukan begitu banyak pembantu, dan bantuan penyuling di atas tingkat kaisar? Jika Anda ingin memperhalus pedang sebesar itu, setidaknya puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan penyuling tingkat kaisar akan membantu. Meski begitu, akan membutuhkan waktu puluhan juta tahun sebelum berhasil disempurnakan.
Adapun dunia baru, pedang hitam dan pedang suci cahaya putih dibuat. Zhu Hengyu bahkan tidak berani berpikir. Belum lagi hal lain, Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk membuka asal dunia yang dibutuhkan untuk satu sisi. Selain itu, untuk Zhu Hengyu, membuka dunia kecil saja tidak mungkin. Karena itu, dengan cara pemurnian ini, Zhu Hengyu sama sekali tidak berguna mengenai cara pemurnian pedang. Belum lagi kalau cara penyulingan ini tidak tinggi. Sebaliknya, terlalu dalam. Begitu canggih sehingga Zhu Hengyu tidak bisa menggunakannya sama sekali. Baru mulai, Zhu Hengyu tidak bisa bangun. Mulai sekarang, dia hanya bisa menggunakan metode pemurnian pedang, teknik pemurnian yang paling jelas dan paling kasar, untuk memperbaiki kapal perang platinum. Adapun yang lainnya, Zhu Hengyu tidak berani memikirkannya sama sekali. Semua dalam semua. Jika Anda menghitung cara pemurnian pedang, maka cara penyulingan ini hanya melawan langit. Dibandingkan dengan cara alkimia hanyalah suatu hal yang anak-anak kencing dan lumpur. Tapi metode pemurnian pedang ini tidak bisa digunakan. Karena itu, jika metode pemurnian pedang dikurangi, kemudian, cara alkimia relatif lebih rendah dibandingkan dengan cara alkimia. Dalam warisan set cara pemurnian ini, dalam hal pedang, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang sebelumnya, dan orang yang belum pernah datang, telah mencapai batas Tao. Bayangkan Anda bisa membuka dunia sendiri, bisakah itu lebih tinggi? Anda tahu, membuka dunia, bukan membuka dunia. Dunia ini mudah dikembangkan, sebuah planet adalah dunia. Tetapi dunia ini sangat berbeda. Satu sisi dapat memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Runtuhnya medan perang sebenarnya adalah dunia kecil. Perkecil dunia medan perang, yang terletak di medan perang Suire Senior. Medan perang senior Taiko juga merupakan dunia menengah. Medan perang Taiko canggih sebenarnya di dunia besar alam semesta. Karena itu, membuka dunia yang merdeka pada dasarnya adalah tanda kekuasaan leluhur. Dan yang disebut kekuatan leluhur itu benar-benar tertinggi penguasa alam suci. Tapi, bahkan jika metode pemurnian pedang dihilangkan, perangkat penyuling ini jelas bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Tidak ada puluhan juta tahun untuk belajar dan belajar. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk menyelidiki dunia ini. Meskipun itu adalah pedang dari pedang relatif. Aspek-aspek lain dari pendekatan penyuling masih relatif lemah. Tapi dibandingkan dengan cara Demon Chaos Refiner saja, itu benar-benar perbandingan yang bagus. Jika dikatakan bahwa cara memperbaiki klan iblis adalah anak yang berusia 3 tahun kencing dan lumpur. Jadi cara menyempurnakan alat yang dikuasai Zhu Hengyu adalah industri berat Ice Demon, yang telah mengumpulkan kekuatan sebuah keluarga dan mempelajari kapal perang baja yang dikembangkan selama ratusan juta tahun. Kesenjangan di antara mereka, bahkan jika itu dijelaskan oleh Juruo Yuni, tidak terlukiskan. Teknik pemurnian Zhu Hengyu bukanlah masalah besar. Dia baru saja mencetak 3000 rune dasar pada permukaan baju besi. Melihat sekeliling, seluruh rangkaian penjaga ternak liar ditutupi dengan pola yang padat dan sederhana. 3000 rune penuh, apa artinya ini? Mirip dengan rune, keluarga Lianming hanya menguasai 4 cara, dan itu sudah menjadi rumor, menjadi keluarga teratas dari pola sihir. Tetapi dengan rune yang sama, Zhu Hengyu memiliki total 3000 cara di sini. Selain itu, 3000 rune Dao ini mencakup semua rune. Ini termasuk pola dewa, pola naga, pola phoenix, pola setan, dan pola sihir. Faktanya, apa yang disebut pola dewa, pola naga, pola phoenix, pola iblis, dan pola sihir hanyalah cabang dari jalan rune. Ini adalah kekuatan setiap tingkat leluhur, sesuai dengan karakteristik berbagai ras, bagian dari jalan rune diekstraksi, dan produk setelah perbaikan. Pada akarnya, ini sebenarnya rune. Ambil pola sihir iblis sebagai contoh. Ini hanya penggunaan energi sihir. Sangat disayangkan bahwa Zhu Hengyu tidak mendapatkan warisan jalan rune. Karena itu, ia sekarang hanya menguasai 3000 rune dasar yang berkaitan dengan cara pemurnian. Adapun cara menggunakan rune, bagaimana membangun rune altar, bagaimana menyingkat bola sihir warisan. Zhu Hengyu belum mengetahuinya. Namun, ini saja sudah cukup. 3000 rune, terukir di armor guard barbarian, membentuk rune campuran lengkap. Serangkaian simbol campuran ini juga dapat menyerap 30% energi lawan saat diserang, membentuk perisai energi. Meng Yi terdengar bahwa itu hanya menyerap 30% dari energi, yang tampaknya terlalu lemah. Tetapi pada kenyataannya, ini benar-benar hebat. 30% energi, yang setara dengan melemahkan kekuatan destruktif dari 30% lainnya. Jika lawannya adalah Raja Iblis. Kemudian, ketika armor emas hitam digunakan, kekuatan penghancurnya berkurang 30%, dan hampir sama dengan sihir. Meskipun itu harus jauh lebih kuat dari Mo Xuai, tidak ada keraguan bahwa bagaimanapun itu telah berkurang dari Mo Wangsu ke Mo Xuai. Jika dikatakan bahwa energi saja diserap oleh 30%, itu tidak cukup menakutkan. Lalu selanjutnya, setelah Hunyuan Rune menyerap 30% energinya, ia akan menyingkat perisai Hunyuan. Oleh karena itu, perisai Hunyuan yang terkondensasi oleh energi 30% ini juga akan mengimbangi 30% energi pihak lain.
Dengan cara ini, serangan pihak lain benar-benar jatuh pada baju besi emas hitam. Saya khawatir hanya 3 dari 4. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan lawan, seberapa tinggi kekuatan penghancurnya. Di depan rune elemen campuran, yang benar-benar dapat diimplementasikan hanya lebih dari 30%, kurang dari 40%. Dan musuh yang paling putus asa adalah, bahkan jika mereka diimplementasikan, mereka akan menghadapi baju besi baja berat, baju besi emas hitam. Pada periode berikut, Zhu Hengyu bekerja siang dan malam untuk memperbaiki baju besi emas hitam. Setiap set baju perang harus ditulisi dengan 3000 rune. Apalagi bahan yang tertulis adalah emas hitam, yang terkenal dengan kekerasannya. Oleh karena itu, bahkan Zhu Hengyu tahu cara penghilangan. Tetapi masih sangat sulit untuk benar-benar memperbaikinya. Meskipun Zhu Hengyu sibuk siang dan malam. Tapi setiap hari, dia hanya bisa memperbaiki 100 set jas hitam dan emas. Butuh sebulan penuh untuk menyelesaikan pemurnian. Setelah tidak tidur selama sebulan penuh, Zhu Hengyu merasa jiwanya melayang. Setelah memperbaiki 3000 set jas emas hitam, Zhu Hengyu tertidur dan tertidur selama 3 hari 3 malam. Ketika Zhu Hengyu akhirnya bangun, keadaan manusia seutuhnya benar-benar luar biasa. Namun, tepat ketika Zhu Hengyu berjalan keluar dari kamar dan memasuki barak pengawal barbar. Perubahan yang membuat Zhu Hengyu tidak tahu apakah harus bahagia atau marah, benar-benar membiarkan Zhu Hengyu pergi. Segera setelah saya memasuki kamp penjaga barbar, Zhu Hengyu ditusuk mata oleh cahaya yang terang. Di seluruh kamp, 3000 penjaga ternak liar mengenakan 1 set baju besi yang mengkilap. Dalam sebulan terakhir, 3000 set setelan hitam dan emas Zhu Hengyu yang disempurnakan siang dan malam telah menghilang. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu apakah harus merasa senang atau marah. Jelas, jas emas hitam telah diambil oleh tentara barbar. Namun, setelah semua, markas tentara barbar juga memiliki wajah. Meskipun mereka mengambil jas hitam dan emas, mereka menukarnya dengan setelan platinum. Dari segi biaya saja, pakaian pertempuran platinum ini pasti ribuan kali lebih besar dari pakaian pertempuran hitam. Tapi untuk Zhu Hengyu, 3000 set simbol campuran yang telah dia sempurnakan hampir hilang. Dan 3000 set setelan platinum ini masih perlu disempurnakan. Dan yang paling penting adalah, Zhu Hengyu tidak yakin apakah ia akan digantikan oleh tentara barbar setelah memperbaiki setelan platinum. Ketika Zhu Hengyu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, Qin Lan'er datang dari kejauhan. Berjalan ke Zhu Hengyu, dia membisikkan beberapa kata. Zhu Hengyu sedikit mengangguk dan membisikkan beberapa kata. Setelah itu, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada 3000 penjaga ternak barbar, "Baiklah, semua orang memperbaiki pakaian mereka, selanjutnya, mari kita latihan di lapangan." Menghadapi perintah Zhu Hengyu, 3000 penjaga barbar bertindak tanpa ragu-ragu. 3000 penjaga barbar mengambil perisai pertempuran platinum dan mengangkat kapak pertempuran platinum. Dengan 9 kapak terbang platinum di pinggang mereka, mereka berbaris dalam tim yang tertib. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, sekelompok orang berjalan melintasi kota dan pergi ke alam liar. Ketika Zhu Hengyu dan rombongannya pergi, mata-mata barbar dengan cepat melaporkan semua informasi di sini. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu ingin memimpin pasukan dan pergi ke lapangan untuk berlatih. 9 Raja Iblis dari klan Iblis tidak terlalu peduli. Mereka benar-benar memiliki 99. Mengenai cara pemurnian Zhu Hengyu, mereka sangat berat. Sebelum mereka mau datang, setelah Zhu Hengyu memperbaiki 3000 set setelan platinum, mereka memang menggantinya. Namun, mereka tidak akan membuat Zhu Hengyu sibuk. Ini pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Sayangnya, meskipun mereka menghitung dengan baik, Zhu Hengyu bersedia tinggal di sini begitu lama. Anda tahu, jumlah penjaga ternak liar lebih dari 30.000. Menyempurnakan begitu banyak pakaian pertempuran platinum membutuhkan setidaknya 1 tahun. Masalahnya adalah, masih ada menunggu Zhu Hengyu atas kota Gito. Di mana dia punya begitu banyak waktu, setelan pertempuran platinum apa yang dia tetap sempurnakan di sini. Jika Anda kembali setahun kemudian, seandainya tidak sabar menunggu sang elang iblis emas yang tampan menunggu, dia membunuh. 3.600 penjaga iblis di kota Gietoran semuanya mati. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak dapat menemukan kuncinya karena dia menangis. Karena itu, dengan alasan pelatihan lapangan, Zhu Hengyu memerintahkan 3000 penjaga barbar dan mencapai pantai sepanjang jalan. Saya melihat kapal perang hitam dan hitam di seluruh tubuh, perlahan-lahan melayang dari bawah laut. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 3000 penjaga barbar, Yu Guan memasuki kapal perang emas hitam. Sampai penjaga barbar terakhir memasuki kapal perang emas hitam. Zhu Hengyu adalah orang terakhir yang menginjak geladak battleship emas hitam. Kemudian, kapal perang hitam dan emas yang gelap berbalik dan berlayar menuju kedalaman laut. Meninggalkan New Modao, Zhu Hengyu dipindahkan ke kapal perang platinum dan bergegas kembali ke wilayah balap domba setan dengan kecepatan penuh. Dia telah pergi selama 2 atau 3 bulan. Jika Anda tidak buru-buru kembali sesegera mungkin, saya khawatir semuanya akan berubah.
Adapun kapal perang emas hitam dan penjaga barbar, biarkan mereka perlahan-lahan bergegas ke belakang. Antara angin dan listrik, segera kapal perang platinum dan kapal perang emas hitam berada jauh dari dunia sapi iblis. Hingga 3 jam setelah kelompok Zhu Hengyu pergi, klan setan akhirnya menerima berita Zhu Hengyu dan pestanya menghilang. Dihadapkan dengan berita ini, klan iblis cemas. Setelah pencarian yang panjang, saya akhirnya menemukan surat yang ditinggalkan Zhu Hengyu di pantai. Surat itu tertulis di batu besar di tepi laut. Surat itu sangat jelas. Zhu Hengyu tahu bahwa klan sapi setan berharap dia bisa membantu mereka memperbaiki beberapa rune elemen campuran. Tetapi kota Gietoran benar-benar dalam bahaya. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin untuk meringankan krisis di Gietoran. Adapun simbol campuran, setelah Zhu Hengyu meluangkan waktu, dia harus melakukan perjalanan khusus ke klan iblis untuk memperbaiki 30.000 set pakaian pertempuran platinum untuk mereka. Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, 9 raja iblis dari klan iblis hanya bisa menghela nafas. Untungnya, Demon Ox Clan tidak memiliki pertempuran saat ini. Oleh karena itu, simbol elemen campuran ini terukir kemudian, dan masalahnya tidak terlalu besar. Tapi bagaimanapun juga, di hati 9 raja iblis, status Zhu Hengyu telah sangat meningkat. Meskipun Zhu Hengyu berjanji untuk memperbaiki 30.000 set setelan platinum untuk mereka. Tetapi pada kenyataannya, apakah 30.000 set cukup? Anda tahu, masing-masing ada 30.000 pengawal banteng dan pengawal banteng. Sebanyak 60.000 set pakaian pertempuran platinum dibutuhkan untuk sepenuhnya mempersenjatai mereka. Dan 30.000 set keterampilan sihir warisan yang diperdagangkan Zhu Hengyu kepada mereka juga dapat mempersenjatai 30.000 penjaga barbar. Dengan cara ini, diperlukan 90.000 set simbol bibrida. Apakah ini cukup? Tidak, di mana ini? Bagaimana dengan menunggang banteng? Apakah ada kavaleri berat dari suku barbar? Untuk rune elemen campuran, permintaan klan sapi setan terlalu besar. Bahkan jika Zhu Hengyu tetap di sini sekarang, dia memurnikan siang dan malam. Dalam 1000 tahun, saya tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan perlombaan banteng setan. Zhu Hengyu sebenarnya tidak mudah, jadi dia melarikan diri dengan mudah. Jika bukan karena 9 Raja Iblis, itu telah menguji kinerja dan kekuatan jas emas hitam. Zhu Hengyu tidak bisa terbang dengan sayap. Dalam 3 hari terakhir, Nine Demon Kings pada dasarnya tinggal di rumah, mereka telah meneliti dan menguji 3000 set jas hitam emas dan rune elemen campuran. Di bawah ujian ke-9 Raja Iblis. Sihir ganteng biasa, setelah memakai set baju besi emas hitam ini. Ini benar-benar dapat menahan serangan penuh dari Nine Demon Kings berdasarkan rune elemen campuran. Jika hanya bisa menolak, itu bukan apa-apa. Intinya, serangan dari 9 Raja Iblis tidak bisa melukai siapapun sama sekali. Meskipun iblis biasa itu tampan, sulit untuk melukai ke-9 Raja Iblis itu. Tapi setelah memakai jas emas hitam, bahkan para pemain iblis yang paling biasa telah bertarung bolak-balik dengan mereka, sehingga mereka tidak dapat memiliki hubungan. Baru setelah energi sihir iblis habis, iblis akhirnya secara paksa mengandalkan kekuatan untuk menghancurkan dan menang. Namun meski begitu, kekalahan itu hanya sihir yang ganteng. Dari awal hingga akhir, armor emas hitam dan rune elemen campuran belum dikalahkan. Untuk setelan hitam emas yang mengerikan, serta rune elemen campuran, 9 Raja Iblis dari klan sapi setan hanya dapat digambarkan dengan kata teror. Dengan satu set seragam, seorang guru sihir bahkan bisa mengikat seorang Raja Iblis. Apakah ini masih masuk akal? Meskipun, setelah Raja Iblis membuka warisan pamungkas, ia akhirnya akan dapat mengkonsumsi energi sihir iblis dalam waktu singkat. Tapi apa gunanya? Bahkan jika penyihir itu jatuh ke tanah, mereka masih tidak bisa mematahkan set pakaian hitam dan emas. Bahkan jika Mo Sui kehilangan kemampuannya untuk menolak, jas emas hitam masih melindungi mereka. Jangan hancurkan, atau ambil jas emas hitam, dan Anda ingin melukai tubuh mereka. Horor. Sangat menakutkan. Setelan hitam emas ini hanya sepotong benjolan besi yang tidak bisa dipatahkan dan dihancurkan. Selama 3 hari berikutnya, 9 Raja Iblis dari klan Iblis berkumpul bersama untuk memposisikan ulang identitas dan status Zhu Hengyu. Setelah penelitian, semua orang dengan suara bulat membuat keputusan. Zhu Hengyu adalah tamu paling terhormat dari klan sapi setan. 3.000 penjaga barbar yang dibawa Zhu Hengyu bukanlah penjaga barbar palsu. 3.000 penjaga barbar, kaisar klan iblis disajikan kepada Zhu Hengyu sebagai pengawal. Klan iblis tidak bisa dikendalikan oleh klan iblis. Tapi sejauh menyangkut Demon Rache, musuh dengan Zhu Hengyu berarti musuh dengan klan sapi setan. Tidak perlu diragukan lagi, bagi klan Ox, cara pemurnian Zhu Hengyu benar-benar terlalu penting. Dengan cara pemurnian Zhu Hengyu, klan sapi iblis tidak akan lagi memiliki lawan. Belum lagi, bagaimana klan iblis membuat keputusan. Di sisi lain, Zhu Hengyu mengendarai kapal perang platinum dan melaju menuju Gietoran. Di perjalanan, ketika melewati Pulau Tianmo, Zhu Hengyu memuat banyak emas dan membawa Zhu Xiaomei bersamanya.
Kemudian dia berbalik dan bergegas menuju Gitohon dengan kecepatan penuh. Hampir 3 bulan setelah Zhu Hengyu pergi, Zhu Hengyu akhirnya kembali ke Pulau Yang Jiao lagi. Melihat keluar kota Gietoran. Seperti yang Anda lihat, bumi telah diwarnai dengan darah dan merah tua. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ada napas berdarah, dan pria itu sakit. Jelas, dalam 3 bulan terakhir, pasti ada pertempuran yang sangat sengit. Kembali ke dalam Gietoran. Kembalinya Zhu Hengyu membuat semua orang sangat gembira dan sangat bahagia. Setelah pemahaman Zhu Hengyu, dalam 3 bulan terakhir, serangan iblis telah sangat sengit. Tetapi yang aneh adalah bahwa meskipun serangan klan iblis dapat digambarkan secara tragis, tetapi mereka yang bertanggung jawab atas tuduhan itu hanyalah tentara setan kambing. Setan-setan elang itu jarang menabrak tembok. Penembak jitu suku Griffon jarang meledak. Karena itu, walaupun pertempurannya sangat tragis, korbannya sangat besar, tetapi nyatanya, intensitas pengepungan tidak terlalu besar. Setelah inspeksi berulang, ditentukan bahwa semuanya aman di Gietoran. Zhu Hengyu merasa lega. Malam itu, Zhu Hengyu mengambil keuntungan dari malam yang dalam dan bergegas ke rumah besar setan di kota Yangwei. Tubuh iblis Zhu Hengyu hanya muncul di atas kota Yangwei, ditemukan oleh setan elang emas yang tampan. Harus dikatakan bahwa mata elang-elang emas sangat menakjubkan. Dia bisa melihat Zhu Hengyu dengan jelas sejauh itu. Bahkan penampilannya sangat jelas. Untuk kedatangan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Zhu Hengyu terbang jauh-jauh dan jatuh di depan dirinya sendiri. Di hadapan iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung melepaskan emas yang terkandung di dalam gelang kerajaan es. Dalam sekejap, potongan batu bata tersusun rapi, memancarkan cahaya keemasan. Baris demi baris, baris demi baris, kolom demi kolom, satu demi satu muncul di depan iblis elang emas yang tampan. Melihat tumpukan emas, mata emas iblis elang emas yang tampan tiba-tiba melebar hingga batasnya. Di matanya, cahaya yang sangat bersemangat, sangat rakus menyala dengan keras. Yang disebut, semua hiruk-pikuk dunia menguntungkan, dan dunia semua menguntungkan. Ini terutama berlaku untuk ras iblis. Bagi klan iblis, emas dan perak adalah favorit mereka. Untuk benda-benda kuning dan putih ini, mereka lebih suka mempertaruhkan hidup mereka. Untuk klan iblis, emas dan perak tidak hanya sumber daya budidaya, tetapi juga mata uang yang beredar. Semakin banyak emas dan perak yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan mereka, semakin besar kekuatan mereka, dan semakin kaya kekayaan mereka. Di klan iblis, dengan emas dan perak, ada segalanya. Di klan iblis, ada pepatah seperti, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Termasuk kebebasan, tetapi juga cinta. Meski pepatah ini jelas salah. Tapi di klan iblis, ini adalah pepatah paling terkenal. Itu adalah kebenaran yang dipercaya semua ras iblis. Melihat batu bata emas yang menumpuk di tanah, setan elang emas yang tampan menyeringai sambil menggosok tangannya. Untuk Golden Eagle Legend, Zhu Hengyu adalah tuan emasnya. Keberadaan inilah yang dapat membantunya menghasilkan banyak uang. Karena itu, dia sangat sopan kepada Zhu Hengyu. Bahkan bisa digambarkan sebagai rasa hormat. Sambil menggosok tangannya, Raja Wali Emas berkata dengan gagah, terima kasih telah menarik, hehe. Aku tidak tahu, apakah kamu masih memiliki emas ini? Zhu Hengyu mengangguk tanpa ragu dan berkata, ya pasti ada. Kenapa kamu kekurangan emas? Apakah emas masih hilang? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas tidak berdaya. Apa masalahnya? Atau ini masalah? Siapa yang akan kekurangan emas? Bahkan jika ada lebih banyak emas, tidak ada yang keberatan memiliki lebih banyak emas. Terlebih lagi, emas adalah bahan habis pakai yang mahal untuk ras iblis. Efek emas pada klan iblis seperti batu energi sihir, dan memiliki efek yang sama pada klan iblis. Tidak ada jumlah emas yang bisa memenuhi selera iblis. Dengan ragu-ragu menatap setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu berkata, mengapa, lanjutkan gencatan senjata, apakah Anda baik-baik saja di sana? Setan elang emas yang tampan itu tertawa, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Dengan bangga meluruskan dadanya, iblis elang emas berkata dengan gagah, kau tahu, aku dekat dengan Raja Iblis. Selama ada sejumlah besar emas, monster elang emas akan segera dipromosikan menjadi Raja Iblis. Dan begitu dipromosikan menjadi Raja Iblis, itu akan mengerikan. Dengan bakat dan potensi setan elang emas yang tampan, ditambah bakat rasialnya, ia memiliki keuntungan besar dalam keruntuhan medan perang. Dapat dikatakan bahwa begitu dia menjadi Raja Iblis, dia akan menjadi tahta Raja Iblis, pesaing paling kuat. Setan elang emas tidak hanya kuat, tetapi juga kuat, dan latar belakang. Dari perspektif iblis domba, hanya para jenderal dan iblis-iblis yang telah menyinggung para pejabat tinggi, tidak memiliki dasar, tidak memiliki latar belakang dan latar belakang akan dikirim ke depan untuk menghadapi klan iblis. Tapi ketahuilah bahwa ini hanya untuk domba iblis. Dari perspektif klan iblis, ini tidak terjadi. Untuk klan iblis, hanya para pejabat tinggi itu, yaitu, monster yang kuat, latar belakang yang kuat, dan monster yang kuat memiliki kesempatan untuk dikirim ke depan.
Bagi iblis, garis depan adalah tempat paling berminyak. Setelah agresi dan momok, bukankah ada kekayaan dalam jumlah besar? Untuk iblis Raja Wali Emas, Suai, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Gietoren untuk waktu yang lama, prestise akan terganggu. Tetapi selama Anda bisa mendapatkan banyak emas, Anda bisa mengabaikannya. Selama iblis elang emas yang tampan dapat dipromosikan menjadi Raja Iblis, maka dia pasti akan menjadi Kaisar Iblis berikutnya, pesaing paling kuat. Bagi iblis elang emas yang tampan, perbedaan dalam langkah ini adalah dunia di dunia. Jika langkah ini tidak diambil, ia akan selalu menjadi iblis kecil yang tampan dengan kekuatan dan latar belakang. Setelah langkah ini diambil, ia akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk tahta Kaisar Iblis. Menjadi eksistensi tertinggi klan iblis. Namun, ada terlalu banyak emas yang diperlukan untuk mengambil langkah ini. Dan Zhu Hengyu di depannya adalah tuan emas terbesarnya. Selama Zhu Hengyu bersedia bekerja keras untuknya, sangat mungkin bahwa setan elang emas yang tampan dipromosikan dari setan yang tampan menjadi Raja Iblis dalam waktu singkat. Saat itu, Hehe berpikir, setan elang emas yang tampan menggosok tangannya. Hehe tersenyum dan berkata, tidak masalah, selama ada cukup emas, itu tidak akan menjadi masalah selama gencatan senjata. Setelah jeda, setan elang emas yang tampan menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sangat serius, jika ada cukup emas, bahkan jika Anda mengeluarkan pulau tanduk, dan bahkan pulau-pulau terdekat lainnya untuk Anda, tidak ada masalah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.